Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Cahya Faradita, kelas 10 MIPA 7 nomor absen 3. Kali ini saya akan menceritakan kembali teks biografi Jerome Pauline. Jerome Pauline adalah salah satu selebriti internet yang menjadi panutan bagi anak muda sekarang dan seorang YouTuber dengan kanal YouTube yang bernama Nihongo Mantapu. Ia merupakan penerima beasiswa full S1 di Jepang dari perusahaan Mitsui Bussan dan berkuliah di Waseda University jurusan Matematika Terapan. Nama lengkapnya yaitu Jerome Pauline Sijabat. Ia dilahirkan di Jakarta pada tanggal 2 Mei 1998. Ia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara, pasangan Marojahan Sijabat yang merupakan seorang pendeta dan Krisi Rahmainsyah. Masa kecil Jerome Pauline dilalui dengan kehidupan yang sederhana. Bahkan saat bayi, Jerome tak bisa mendapatkan asupan gizi yang cukup karena orang tuanya tak mampu membeli susu. Pada tahun 2004, Jerome dan keluarganya pindah ke Surabaya. Kala itu, Jerome berusia 6 tahun dan akan masuk ke sekolah dasar. Kedua orang tua Jerome sempat kesulitan mencari sekolah dengan biaya terjangkau, sampai pada akhirnya Jerome dan sang kakak yang bernama Jehian Panangian Sijabat mendapat beasiswa dari IPH School Surabaya. Di sekolah ini, teman-teman Jerome mayoritas berasal dari keluarga yang berada. Disinilah cita-cita Jerome bermulai. Biasanya, setelah liburan sekolah, teman-teman Jerome saling bercerita mengenai liburan mereka pergi ke luar negeri, sementara Jerome hanya di dalam negeri. Sehingga, Jerome pun terinspirasi dan bertekad untuk pergi ke luar negeri bersama keluarganya. Ia berpikir bahwa pendidikan merupakan satu-satunya cara agar bisa pergi ke luar negeri. Hal inilah yang menjadi pegangan selama ia menjalani masa sekolah demi proses untuk mendapatkan beasiswa. Bahkan, sejak duduk di bangku SMP, ia sudah rajin mencari informasi kuliah di luar negeri dan bercita-cita untuk berkuliah di NTU dan NUS di Singapura. Tetapi, cita-cita untuk berkuliah di luar negeri sempat tidak disetujui oleh orang tuanya karena kendala biaya. Namun, Jerome tetap optimis bisa berkuliah di luar negeri dengan beasiswa penuh. Ia terus berusaha dengan keras. Ia juga sering berlatih mengembangkan potensi dirinya. Ketika SMP, ia lebih menghabiskan waktunya untuk berolahraga seperti bermain basket, sepak bola, serta mengasah kemampuannya bermain alat musik seperti piano, drum, dan gitar. Kemudian, saat SMA, ia aktif dalam paduan suara dan mulai serius menyusun strategi agar dirinya bisa berkuliah di luar negeri. Ia juga mendapat masukan dari gurunya untuk terjun ke dunia olimpiade, sehingga ia lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengerjakan latihan soal matematika. Di awal terjun ke dunia olimpiade, Jerome sering gagal. Hingga di kelas 11, akhirnya Jerome berhasil meraih juara 3 Olimpiade Matematika di Universitas Brawijaya tahun 2014 dan juga meraih banyak prestasi yang lain. Pada Januari 2016, Jerome mulai mengikuti tes ujian universitas impiannya yaitu NTU dan NUS. Pada Februari 2016, hasil pengumuman menyatakan bahwa dirinya tidak diterima di NUS. Kemudian di bulan Maret, ia dinyatakan diterima di NTU tanpa beasiswa. Tapi, Jerome tetap ingin berkuliah di luar negeri dengan beasiswa karena baginya, biaya hidup di luar negeri pasti berat, dan Jerome pun sempat putus asa. Kemudian, ia mendapat informasi dari kakaknya mengenai pendaftaran beasiswa Mitsui Bussan. Dari tes seleksi berkas, tes tulis, tes kesehatan, hingga tes wawancara Jerome melalui. Sampai pada akhirnya, ia mendapat kabar bahwa ia berhasil mendapat 1 dari 2 beasiswa. Pertengahan 2016, ia memulai studinya di Jepang dengan pelatihan bahasa Jepang selama 1 bulan. Kemudian, ia juga harus mengikuti tes EJO yang berisi tes bahasa, kimia, fisika, matematika dalam bahasa Jepang yang nantinya digunakan untuk mendaftar universitas terkenal di Jepang. Akhirnya, Jerome diterima di Universitas top Jepang, yaitu Waseda University jurusan Matematika Terapan yang terletak di Tokyo. Pada Februari 2017, Jerome mengikuti lomba pidato bahasa Jepang, meskipun ia baru belajar bahasa Jepang selama 5 bulan. Ia berlatih terus-menerus sampai akhirnya ia mendapat penghargaan sebagai salah satu dari 2 peserta terbaik. Pada 23 Desember 2017, Jerome memulai kanal YouTube yang bernama Nihongo Mantapu dengan temannya yang berasal dari Indonesia yang bernama Kevin.
Sebagai YouTuber, ia pernah merasa kecewa karena hanya sedikit orang yang menonton videonya. Namun, ia tetap gigih mengembangkan kanal YouTube-nya. Dan saat sedang bersemangat mengembangkan kanal YouTube, Kevin memutuskan mundur dari Nihongo Mantapu karena harus fokus dengan perkuliahannya. Namun, Jerome tetap melanjutkan kanal YouTube-nya dengan konten video yang semakin beragam. Saat ini, kanal YouTube Nihongo Mantapu semakin dikenal, dan dari kanal YouTube-nya, Jerome meraih penghasilan yang tak sedikit. Demikian biografi Jerome Pauline Sijabat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.